Jadi, isu mengenai rencana implementasi, eee, cukai plastik ini sejak 2016 ya. Kemudian 2017, juga sudah keluar, di APBN, pada saat itu sekitar 1,9 triliun. Namun demikian, dari asosiasi terus, berusaha untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah dan stakeholders lainnya, bahwa objektif daripada rencana implementasi uh, cukai plastik ini objektifnya masih kurang jelas bagi khususnya bagi industri. Karena kita tahu juga bahwa plastik digunakan di banyak sektor, baik sektor yang otomotif, ya, kendaraan, infrastruktur, kemasan makanan, dan kemudian termasuk kantong belanja. Jadi aplikasinya sangat luas sekali dan jenis pun beragam. Karena itu asosiasi dan kemudian juga kawan-kawan asosiasi lainnya merasa keberatan untuk dapat diimplementasikan, mengingat secara kualitas maupun kegunaan dari plastik ini begitu luas dan juga biayanya lebih murah. Karena itu kita tentu berharap pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali implementasi daripada cukai plastik pada tahun 2023 ini. Oke, objektifnya tidak jelas, lalu juga perlu mempertimbangkan kembali terkait pemberlakuan aturan ini. Sebetulnya apa yang kiranya juga dirasa memberatkan bagi para pelaku usaha khusus di sektor plastik ini, Pak Edi? Baik, pertama sudah saya sampaikan bahwa aplikasi daripada plastik ini sangat luas dan perlu dibidik yang persisnya yang mana yang harus dikenakan, dan apabila dikenakan seluruh bahan baku barang jadi plastik, maka semua terkena dan berdampak kepada tentunya biaya produksi kami akan terdampak. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga tentu biayanya akan diteruskan menjadi nilai suatu produk, maka akan timbul adanya inflasi yang cukup signifikan. Pada akhirnya tentu akan berdampak kepada biaya hidup kita sehari-hari, karena plastik tidak lepas daripada kehidupan kita, gaya hidup kita pada saat ini. Nah, tentu dalam hal ini juga secara industri, kita ketahui bahwa pengguna maupun produsen plastik ini beragam, mulai dari industri besar, menengah, kecil, bahkan di rumah tangga. Nah, sektor mana yang akan dikenakan? Dan ini tentu akan menjadi kekisruhan tersendiri nantinya, dan bahkan akan berdampak kepada tenaga kerjaan yang saat ini tentu sedang dilakukan pemulihan ekonomi dari pasca COVID. Dan untuk sektor real ternyata kita lihat dari data BPS lama jauh lebih menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, tentu akan ini hal sangat memberatkan bagi industri maupun pada konsumen pada akhirnya. Oke, baik. Pak Edi, Anda mengatakan tadi ada beban operasional di sana yang juga turut membebani dari jalannya di sektor ini. Nah, Anda mengamatinya terkait beban operasi ini akan meningkat berapa persen Anda memang aturan ini diberlakukan? Kita berharap tentu seperti saya sampaikan tadi tidak berlakukan. Namun demikian apabila ini tetap dipaksakan untuk berlaku, maka kita ketahui dalam komponen barang jadi plastik itu lebih kurang 70 sampai 80% itu adalah komponen bahan baku. Nah, sekiranya nanti dikenakan cukai, katakan 10%, maka nanti tentu akan menambah beban yang cukup signifikan terhadap bahan baku itu sendiri, dan pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan kemudian nilai jual daripada bahan produk. Nah, ini aja itu tuh akan tentu akan memberatkan kita bersama ya dalam kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini. Oke, Pak, mungkin bisa disebutkan juga untuk angkanya lebih detail lagi, kira-kira untuk lonjakannya di angka berapa sih, Pak, untuk harga mungkin harga plastik dan juga minuman bermanis yang ada saat ini, dan juga apabila nanti penerapan aturan tersebut diberlakukan? Produk plastik ini produk yang sangat komoditi, Mas Bram ya. Harganya juga sangat fluktuatif, tergantung daripada kondisi ekonomi bahan baku, juga kondisi harga minyak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia naik, tentu akan menjadi sangat signifikan. Nah, contoh misalnya kita katakan saat ini harga kantong plastik per kilo, katakan harganya lebih kurang 35.000 per kilo, maka kalau misalnya dikenakan cukai, katakan pada sebelum-sebelumnya disampaikan akan disasar adalah kantong belanja,
maka Rp30.000, maka nantinya akan harga kantong plastik tersebut akan meningkat menjadi Rp65.000. Jadi ini akan tentu akan berdampak kepada pemakaian sendiri, kantong belanja itu yang mana saat ini pilihannya alternatif tidak ada, yang saya ketahui, maka tentu akan menjadi beban untuk kita semua. Pada akhirnya dengan harga tersebut industri menengah dan kecil dan menengah akan terdampak dalam operasionalnya.